Tarik rem darurat PSBB, kebijakan Anies Baswedan dinilai cerdas dan luar biasa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat di ibu kota terkait penularan corona. PSBB bakal berlaku seperti saat pertama kali diterapkan. Anies menegaskan bahwa dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin. Sejak awal Indonesia terpapar pandemi COVID-19 ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dikenal sebagai pemimpin yang mampu melahirkan kebijakan yang baik dan tegas dalam mengantisipasi, menghadapi, dan menuntaskan persoalan yang sedang dihadapi di Provinsi DKI Jakarta, di mana Anies Baswedan ini adalah gubernurnya. Bahkan, langkah dan kebijakan yang dilakukannya sering menjadi inspirasi bagi provinsi lainnya. Sebagai orang nomor 1 di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, Anies Baswedan mengatakan bahwa kita terpaksa kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Dan inilah rem darurat yang harus kita tarik, kata Anies Baswedan. Seperti biasa, langkah dan kebijakan yang tegas dan luar biasa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu saja ada Menteri Jokowi yang tidak setuju. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Tidak hanya dari kalangan istana, tapi juga dari beberapa orang yang ada di luar istana, ikut mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anehnya, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN, mengatakan indeks harga saham gabungan atau IHSG menghadapi ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tentu saja pemikiran ini bisa dikatakan sangat dangkal dan tidak berdasar. Sebaiknya seorang menteri kalau berbicara harus rasional dan berdasarkan fakta dan data, tidak hanya asal bicara saja. Ekonom senior Rizal Ramli meminta Airlangga agar tidak mengaitkan jatuhnya bursa saham dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengatakan agar Menteri Airlangga jangan suujon dan cetek, jangan asal kaitkan PSBB dengan jatuhnya bursa saham. Rizal mengatakan bukan hanya Indonesia, bursa saham Amerika pun jatuh. Selain itu, investor asing terus melakukan aksi jual bersih hingga 1 triliun rupiah per hari lantaran khawatir dengan intervensi Bank Indonesia atau BI yang terancam diintervensi pemerintah. Asing sudah keluar isu Dewan Moneter ancam intervensi BI. Sudah 4 triliun rupiah dan 1 triliun rupiah per hari, kata Rizal. Penyebab lainnya, kata Rizal, dana buyback saham sudah mulai habis. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab IHSG anjlok. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Refli Harun menegaskan, penolakan 59 negara terhadap WNI bukti dunia internasional tidak percaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Anehnya, kesalahan itu ditimpakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total pada 14 September mendatang. Lucu saya mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham dengan struktur pemerintahan, di mana kalau menyangkut negara, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan gubernur, kata Refli.